Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali di perkuliahan telah kurikulum dan pembelajaran matematika di pertemuan ketiga dengan pokok bahasan, landasan dan prinsip pengembangan kurikulum bersama saya Sahrul Anwar MPD, dosen Universitas Selatan Samasiro. Sebelum kita mulai materi perkuliahan di pekan ini, kita terlebih dahulu awali dengan sama-sama berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya nanti untuk presensi kehadiran silahkan untuk direspon dengan baik. Informasi atau juga sapaan awal di pertemuan ketiga ini. Juga mohon diperhatikan untuk tugas yang harus diselesaikan. Berikutnya di sini ada pengantar, yaitu fisik Universitas, Fakultas dan Prodi. FISIP Unilam di sini menjadi universitas yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneurship, berlandaskan akhlakul karimah, sedangkan FISIP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi program studi yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneur dan berlandaskan akhlakul karimah. Serta untuk FISIP Prodi Pendidikan Matematika di sini menjadi pusat pengkajian dan penerapan ilmu pendidikan matematika berbasis etno-realistik yang inovatif, berorientasi pada proses kognitif dan memanfaatkan nilai-nilai entrepreneurship dengan target tahun 2034. Nah, ini yang harus diperhatikan dan dipahami dan juga mudah-mudahan cepat terrealisasi. Amin ya rabbal alamin. Untuk pengantar di perkuliahan hari ini kita perhatikan, yaitu ada landasan kurikulum yang sebagai tema kali ini ada dalam Al-Quran tentang perintah membaca dan belajar, itu ada pada Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Selain itu juga di sini ada konsep tauhid atau keimanan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini memiliki pengertian, yaitu Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita disuruh untuk menyebut Allah pada saat belajar, berdoa, yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Allah yang maha baik, maha Rahman gitu ya, maha Rahim, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Kemudian dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ayat ini juga selain memiliki tentang hal keilmuan, membaca dan belajar, juga memiliki yang menceritakan tentang wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengandung perintah untuk membaca sebagai dasar dalam mencari ilmu, serta kesadaran bahwa semua ilmu yang berasal dari Allah yang menciptakan dan yang mengajarkan manusia dengan pena, yaitu dituntun Nabi besar Muhammad sebagai panutan kita, sebagai teladan yang harus kita teladani, visioner kehidupan. Itu diberikan wahyu langsung melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka tetap dibina, kemudian diberikan arahan, diberikan nasihat seperti itu, diberikan petunjuk sama ada gurunya sebenarnya. Apalagi manusia biasa seperti kita, perlu sekali kita banyak belajar dari guru-guru kita sebagai teladan kita. Kemudian tujuan pembelajaran di perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang harus dipahami oleh mahasiswa. Pertama yaitu mahasiswa harus memahami konsep dasar. Dua, mahasiswa harus menganalisis landasan kurikulum. Kemudian yang ketiga, merumuskan solusi permasalahan.
Yang keempat, menguasai hubungan antara komponen, dan yang kelima, menganalisis penerapan kurikulum. Nah, di sini dalam memahami konsep dasar jelas kaitannya dengan hakikat dan fungsi kurikulum dalam landasan utama itu sangat penting. Kemudian juga tentang analisis dalam landasan kurikulum dalam pengembangannya, baik itu filosofisnya, sosiologisnya, psikologisnya, dan teknologisnya, itu benar harus dipahami. Kemudian juga konsep pemecahan masalah yang berkaitan dengan kurikulum dalam pembelajaran juga harus dipahami dan dikuasai. Kemudian juga poin 4, menguasai hubungan antara komponen. Nah, hubungan antara komponen ini adalah menguasai hubungan antara erat antara kurikulum, kemudian tujuan pendidikan, proses pembelajaran, dan evaluasi. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis penerapan kurikulum ini, bagaimana kita menganalisis dalam penerapan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang berlaku di Indonesia sehingga bisa diterima di masyarakat dan juga ada pembaharuan dan kemajuan. Dan ini kita sudah bahas kaitannya dengan kurikulum di minggu yang lalu, berasal dari kata kurir dan kurire gitu ya. Maka itu harus kita baca kembali, dan tujuan pembelajaran hari ini menjadi sangat penting dan mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang. Nah, untuk itu maka harus dipastikan kurikulum itu yang sifatnya efektif, kemudian juga relevan, dan diperlukan juga landasan yang kuat dan komprehensif. Nah, landasan ini berfungsi sebagai pedoman dalam merancang, kemudian mengimplementasikan dan mengevaluasi kurikulum. Nah, landasan pengembangan kurikulum ini sangat penting. Dalam pengembangan kurikulumnya butuh yang namanya proses yang kompleks. Kemudian juga dibutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Tidak bisa asal, tidak bisa asal jadi seperti itu. Maka harus adanya proses yang harus dilakukan oleh ahli gitu, seperti itu. Bagaimana indikator yang harus dicapai, kemudian bagaimana tujuan yang harus dicapai, bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya seperti itu yang diharapkan. Maka ini tentunya harus dilihat atau dipikirkan atau juga diteliti secara matang. Nah, untuk memastikan kurikulum itu juga ya tentunya memiliki nilai yang efektif dan relevan. Efektif artinya dia baik dalam diterapkan di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Ya, relevan bisa diterima sesuai dengan harapan gitu ya, sesuai dengan era digitalisasi dan teknologi sekarang ini. Kemudian juga landasannya itu kuat dan menyeluruh, komprehensif. Juga fungsinya di sini dalam merancang, kemudian juga menerapkan, mengimplementasi, dan mengevaluasi kurikulum itu sendiri. Nah, ini kita semoga bisa dengan sungguh-sungguh bagaimana memahami konsep dari landasan pengembangan kurikulum ini sendiri. Landasan filosofis yaitu terdiri dari 4. Pertama, humanisme, yang kedua pragmatisme, yang ketiga idealisme, yang keempat realisme. Ini sebagai wujud dalam filosofisnya seperti itu. Yang pertama yaitu humanisme. Landasan humanisme menekankan pengembangan potensi individu secara utuh, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi dalam taksonomi Bloom ada ranah C1 sampai C6 itu dalam hal kognitif, sifat A1 sampai A6 afektif, dan P1 sampai P6 psikomotorik. Juga ini dikaitkan dalam humanisme. Jadi dalam pengembangan potensi individu secara utuh, di dalam asesmen atau evaluasi pembelajaran biasanya ada ranah pengetahuan yang dinilai dari siswa, ranah afektif atau sikap siswa yang dinilai juga,
dan skill siswa atau keterampilan siswa sebagai wujud dari indikator kualitas yang mengalami perkembangan atau juga peningkatan. Nah, kurikulum yang berlandaskan humanisme ini ya tujuannya untuk membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka sebagai manusia. Jadi diukur kualitas mereka dari ketiga aspek tersebut gitu. Ya tentunya agar mereka memiliki bekal dalam meningkatkan potensi yang maksimal seperti itu. Kemudian berikutnya pragmatisme. Nah, untuk pragmatisme sendiri ini memandang kurikulum harus relevan dengan kebutuhan praktis kehidupan. Nah, kurikulum yang berlandaskan pragmatisme ini menekankan pada keterampilan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara pragmatismenya, kurikulum ini sangat dibutuhkan, relevan, cocok gitu ya, pas buat dunia pendidikan atau dunia di masyarakat. Ya tentunya di sini lebih menekankan kepada soft skill atau keterampilan dan ditunjang juga terhadap wawasan pengetahuannya dan bisa diterapkan dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang ketiga yaitu idealisme. Nah, idealisme ini juga salah satu landasan dari filosofis kurikulum, yaitu bahwa pendidikan harus membentuk karakter dan moral siswa. Kurikulum yang melandaskan idealisme juga menekankan pada nilai moral, etika, dan spiritualitas. Nah, jadi kita dalam mempelajari landasan kurikulum ini tentunya faktor idealisme dalam landasan filosofis ini sangat perlu sekali, karena realitanya di kita banyak sekali permasalahan siswa ya, kaitannya dengan hal-hal yang di luar kebiasaan sifat pelajar, ada yang tawuran atau apa di luar sana. Kemudian juga itu diluruskan di sekolah supaya mereka memiliki moral, kemudian memiliki etika dalam berbicara terhadap orang yang lebih dewasa atau yang di bawah mereka, dan juga nilai spiritualitasnya itu nilai keagamaannya seperti itu ya, sehingga bisa rem melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian juga bisa memilah mana yang baik mana yang buruk dalam aplikasi di dunia sekarang, apalagi sekarang dunia digital, segala sesuatu anak-anak kita, adik-adik kita, kemudian juga baik di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat menengah dan perguruan tinggi itu perlu landasan idealisme ini, landasan filosofis ini gitu. Filosofis ini salah satu dalam idealisme, nilai moral, nilai etika, nilai spiritual ini perlu sekali seperti itu. Makanya sangat penting dalam mempelajari landasan kurikulum. Kemudian berikutnya realisme. Nah, realisme ini menekankan pada kenyataan dan ilmu pengetahuan yang ada. Maksudnya di sini kurikulum yang berlandaskan realisme ini berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan yang berbasis fakta dan data ilmiah. Jadi pengembangan pengetahuan ataupun pengembangan keterampilan yang dimiliki oleh siswa sesuai potensi yang mereka miliki itu tentunya berbasis pada fakta di lapangan atau data-data yang ilmiah seperti itu. Dan tentunya ini nanti menjadi bekal untuk meningkatkan potensi-potensi atau pengalaman atau juga ilmu yang mereka dapatkan, sehingga itu relevan nanti di dalam peningkatan atau pengembangannya. Kemudian landasan psikologis, selain landasan filosofis, landasan psikologis juga di sini memiliki beberapa penjelasan. Salah satunya adalah teori belajar, kemudian perkembangan anak, motivasi dan minat. Nah, teori belajar di sini landasan psikologis menekankan pada aspek psikologis, perkembangan dan pembelajaran siswa. Artinya di sini aspek psikologis dari perkembangan dan pembelajaran siswa itu sangat penting. Di mana dalam teori belajarnya seperti behaviorisme,
kognitivisme dan konstruktivisme ini sangat mempengaruhi metode pengajaran yang diterapkan dalam kurikulum. Nah, kemudian juga dalam perkembangan anak, kurikulum harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif, pengetahuan, ataupun sosial atau emosional siswa. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang kebutuhan siswa yang diinginkan. Kadang kan siswa berbeda-beda karakter, kemudian berbeda-beda potensi gitu ya. Maka itu harus relevan dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian motivasi dan minat. Nah, kurikulum juga dirancang untuk memotivasi siswa dan menyesuaikan dengan minat mereka. Nah, hal ini penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar dan mencapai hasil belajar. Nah, kita seringkali melihat siswa-siswa yang terkadang moodnya gitu ya kurang bagus di dalam belajar, monoton dalam belajar, maka harus diciptakan suasana belajar yang merangsang siswa, memotivasi siswa, dan memberikan mereka lebih minat dalam mencintai dunia belajar di kelas. Salah satunya yaitu dari unsur guru dan orang tua sebagai fasilitator dan juga sebagai seseorang yang akan memberikan mereka keteladanan seperti itu. Nah, kemudian selain landasan filosofis, kemudian psikologis tadi ya, yang kedua juga ada landasan yang berikutnya adalah sosiologis. Nah, landasan sosiologis ini sendiri yang pertama adalah ada nilai dan norma sosial. Nah, kurikulum juga harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini penting untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan budaya dan norma sosial yang berlaku. Nah, maksudnya di sini kurikulum juga berfungsi mencerminkan nilai-nilai yang sesuai, yang berbudi pekerti gitu ya, yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila, memiliki nilai toleransi, memiliki nilai adil gitu ya, memiliki nilai persatuan, kemudian memiliki nilai yang memiliki gotong royong atau mufakat, kemudian juga yang lainnya. Dan ini sangat penting dalam membentuk karakter siswa sesuai dengan budaya yang ada di mereka, kemudian juga norma sosial yang ada, yang berlaku, yang sudah diterapkan di negara kita. Kemudian berikutnya landasan sosiologis yang kedua adalah kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial dalam kurikulum itu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, termasuk tuntutan pasar kerja, karena kan banyak sekali kita ketahui siswa yang sudah lulus sekolah dari pendidikan menengah SMA atau SMK, banyak sekali yang masih belum menyerap dunia kerja karena keterbatasan atau permasalahan di peluang kerja yang masih kurang seperti itu ya. Sedangkan jumlah atau secara kuantitatif angka kelulusan meningkat tidak ditopang dengan lapangan pekerja yang sesuai dengan porsi siswa yang angka kelulusan siswa seperti itu. Dan itu tentunya harus bukan berpikir ini menjadi masalah, tetapi bagaimana kalau SDM-nya meningkat, SDM-nya tinggi, akan bisa bersinergi dengan perusahaan gitu ya, bisa bersinergi dengan dunia kerja di dinas, di lembaga BUMN atau yang lainnya, dan juga mungkin bisa ke luar negeri kalau SDM-nya meningkat, bisa berbicara bahasa Inggris, bahasa asing, bisa komunikatifnya baik, kemudian secara penggunaan digitalisasi dan teknologinya baik, karakternya baik sesuai dengan indikator yang sebelumnya di dalam kurikulum yang sudah dirancang. Jadi permasalahan bukan hanya kaitannya dengan lapangan kerja yang minim saja, tapi secara realnya bahwa di dalam faktanya bahwa siswa itu harus memiliki kualifikasi yang lebih sehingga bisa meskipun dia tidak bisa kerja, tentunya dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan visi Unilam tadi ya, berjiwa kewirausahaan seperti itu. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa lulusan pendidikan itu siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi segala upaya sesuai dengan pengantar tadi ya, yaitu
Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubah. Maka ini pas sekali dengan materi kali ini. Jadi secara output kita kadang siswa tidak diberikan stimulus nyata tentang tantangan apa yang akan lebih dihadapi oleh siswa dibandingkan dengan materi pelajaran yang sedang dihadapi saat ini. Nah itu. Kemudian berikutnya, landasan sosiologis yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu keragaman budaya. Nah, di dalam keragaman budaya ini kurikulum harus inklusif. Inklusif itu artinya menyeluruh, komprehensif seperti itu, tepat sasaran gitu kan, seperti itu, dan menghargai keberagaman budaya dan menghargai toleransi beragama, toleransi berbudaya, tidak menimbulkan disintegrasi, perpecahan, saling mengayomi dalam Bhinneka Tunggal Ika dan yang lain. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang tadi itu toleran, menghargai perbedaan, bukan hanya perbedaan di budaya, di agama, dan yang lainnya. Semua aspek itu harus ada nilai toleransinya gitu dalam hal batasan untuk menghargai, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya landasan yang keempat adalah landasan ilmiah, di mana yang pertama itu keterkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, kurikulum harus mencerminkan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, di sini di dalam landasan ilmiah ini, keterkaitan ilmu dengan pengetahuan itu ya salah satunya mencerminkan perkembangan pembaharuan dalam dunia pendidikan atau ilmu pengetahuan. Ya sekarang sudah kita ketahui zaman digitalisasi, zaman teknologi, seseorang dengan mudah ketika berpergian ke jauh dengan cepat waktunya, kemudian dengan keadaan yang tidak membutuhkan waktu atau dengan kondisi yang capek, dengan motor, kendaraan bermotor, mobil, pesawat, kemudian kereta dan yang lainnya. Dan itu salah satu kecanggihan dari teknologi. Dan juga bisa menggunakan proses pembelajaran menggunakan smart TV atau laptop dan yang lainnya, dan juga bisa memanfaatkan digitalisasi yang lainnya dalam media pembelajaran. Dan juga dalam sekarang kan sudah dunia digitalisasi, dunia era 5.0 gitu ya. Maka kita peningkatan digitalisasi dan teknologi ini menjadikan kita lebih mudah dalam mengakses segala informasi dari luar atau juga dalam berbisnis dan yang lainnya. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa siswa itu mendapatkan pengetahuan yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan zaman. Disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka harus dipelajari hal-hal yang sesuai dengan landasan kurikulum itu sendiri. Kemudian berikutnya yang kedua adalah penggunaan teknologi. Nah, ini tadi selaras integrasi teknologi dalam kurikulum itu bisa digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar atau KBM. Hal ini penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital dan memanfaatkan teknologi sebagai alat belajar. Nah, ini media belajar sangat banyak sekali ya. Baik itu media belajar yang berupa hardware maupun software, perangkat penunjang kita, laptop, tab, kemudian smartphone, HP gitu ya. Dan juga aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan dari Quizzes, kemudian Wordwall, kemudian juga Canva, macam-macam ya, banyak sekali sekarang. Kemudian juga ada smart TV dan yang lainnya. Nah, itu tentunya bisa diintegrasikan teknologi itu ke dalam kurikulum. Tentunya ini mendukung dalam proses mengajar. Nah, kemudian metodologi ilmiah ini mendorong pemikiran kritis dan penerapan metode ilmiah dalam pembelajaran. Nah, hal ini penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah secara sistematis. Tentu sekali dengan adanya metodologi ilmiah, riset-riset dari para pakar-pakar atau juga para penemu, peneliti, dosen, praktisi, akademisi tadi ya, maka ini akan mendorong pemikiran yang kritis dalam penerapan metode atau cara ilmiah dalam pembelajaran. Ya, tentunya ini akan mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya itu, dan juga dalam memecahkan masalah secara sistematis itu, guna meningkatkan
level ke hal yang lebih tinggi seperti itu. Dan ini tentunya berguna dalam pembelajaran. Kemudian landasan yuridis di sini mulai dari peraturan pemerintah, standar nasional pendidikan, dan standar nasional pendidikan yang lainnya gitu seperti itu. Nah, peraturan pemerintah di sini kurikulum harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang pendidikan. Kemudian standar nasional pendidikan yaitu kurikulum harus sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian berikutnya adalah yaitu kurikulum harus menjunjung tinggi hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai yang diatur dengan Undang-Undang 45 lineal 4 seperti itu. Nah, ini untuk prinsip kurikulum kita ketahui ada relevansi, ada fleksibilitas, ada kontinuitas. Nah, untuk relevansi sendiri di sini kurikulum harus relevan dengan kebutuhan siswa, kebutuhan masyarakat, dan tuntunan zaman. Nah, materi dan metode pembelajarannya juga harus mencerminkan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya dalam relevansi itu sendiri, ya kurikulum ini menyediakan, memfasilitasi siswa, masyarakat, kaum muda, kaum tua, Gen Z, kemudian yang baru sekolah dini gitu ya, semuanya itu bisa dipenuhi kebutuhannya oleh negara, oleh sekolah seperti itu sesuai dengan tuntunan zaman sekarang. Kemudian materi dan metode pembelajarannya itu mencerminkan ke dunia yang lebih nyata, ke dunia kerja, bukan hanya teori saja, bukan hanya wawasan kognitifnya saja, tapi soft skillnya juga harus ditingkatkan. Juga dalam perkembangan keilmuan dan wawasannya juga harus diperdalam seperti sesuai dengan sekarang ada istilah deep learning, pembelajaran mendalam. Ini mungkin salah satu inisiasi agar pembelajaran lebih meningkat seperti itu, sehingga nanti menciptakan yaitu manusia yang cerdas, manusia yang bermanfaat, manusia yang sejahtera. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini tadi yaitu kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan. Betul sekali. Jadi kurikulum itu sendiri bisa memfasilitasi bagaimana kondisi dan kebutuhan siswa atau masyarakat ini bisa relevan, bisa fleksibel. Fleksibel itu bisa mudah, bisa diakses, bisa mudah didapatkan, bisa tidak rumit seperti itu. Sehingga ini bisa diadaptasikan untuk berbagai kelompok siswa dengan kebutuhan yang berbeda atau kebutuhan khusus. Jadi ibaratnya inklusif, berbagai aspek perbedaan atau juga kelompok siswa yang kebutuhan khusus atau apa, ini semuanya tidak ada diskriminatif. Kemudian berikutnya adalah kontinuitas. Kontinuitas ini artinya kurikulum itu harus dirancang secara berkesinambungan. Artinya berkesinambungan itu dari jenjang dasar, dini, dasar, kemudian menengah, kemudian sampai ke perguruan tinggi, itu dalam dasar dan keterkaitan rancangannya itu dia terarah, kemudian terukur, kemudian juga sesuai, kemudian juga relevan, kemudian juga tadi fleksibilitas dan relevansi. Dan artinya di sini ada keterkaitan antara kurikulum tingkat dasar, menengah, dan atas ini semuanya bukan hanya sebagai formalitas atau bukan hanya sebatas menyelesaikan secara kuantitatif, tetapi target-target secara kualitatif itu bisa dicapai dengan baik seperti itu. Nah, ini berikutnya efektivitas juga diperlukan. Kurikulum harus efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Penggunaan metode pengajaran yang terbukti berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Kemudian selain itu berikutnya adalah efisiensi. Nah, kurikulum juga harus dapat dilaksanakan dengan efisien, baik dari segi waktu, baik dari segi biaya, baik dari tenaga. Artinya di sini penyusunan jadwal pembelajaran itu harus dilakukan secara optimal gitu, seperti itu.
Nah, ini untuk prinsip pengembangan kurikulum lanjutannya terdiri dari keseimbangan, keterpaduan, kemudian akuntabilitas. Nah, keseimbangan itu sendiri di sini kalau kita perhatikan eh, itu mencakup berbagai aspek pendidikan. Jadi bukan hanya pendidikan formal saja, pendidikan non formal, pendidikan informal, itu semuanya diberikan fasilitas yang sesuai, diberikan perlakuan yang baik seperti itu, menyeimbangkan antara tadi teori gitu ya, praktek, kemudian akademik dan non akademik, itu semuanya selaras, seimbang, sesuai gitu kan. Kemudian keterpaduan di sini, kurikulum harus dirancang secara terpadu antara berbagai komponen pendidikan, integrasi antara mata pelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang holistik, yang bagus, yang berkualitas, yang kompeten seperti itu. Kemudian untuk akuntabilitasnya di sini, kurikulum juga harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun administratif. Kita kadang memiliki pemikiran hanya berpikir terhadap administratif saja, dan itu kadang juga tidak optimal tanpa mementingkan akademiknya. Dan juga proses pengembangan kurikulum ya tentu harus bersifat transparan. Transparan di sini artinya semua orang bisa mengakses, mendapatkan informasi dengan sejujur-jujurnya, dengan keterbukaan, dengan baik, dengan adil, dengan sesuai gitu kan, seperti itu. Tidak membeda-beda, tidak menutupi mana yang harus disampaikan kepada publik, mana yang tidak harus disampaikan kepada publik. Jadi semuanya bisa diakses dengan mudah, ketransparansiannya itu kalau bisa dipublikasi melalui berbagai web atau channel medsos dan yang lain sebagainya, dan kalau perlu bisa disosialisasikan hasil dari produk pengembangan kurikulum itu sendiri. Dan tentunya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, stakeholder yang ada, bukan hanya dari pemangku kepentingan saja, tetapi juga masyarakat luas seperti itu. Nah, kemudian untuk terakhir di kesempatan ini, kesimpulan. Jadi di sini kita dapatkan bahwa landasan kurikulum itu adalah fondasi yang kokoh dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan pendidikan. Nah, memahami landasan ini sangat penting bagi mahasiswa karena kurikulum bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran atau juga mata kuliah, melainkan sebuah pedoman yang menentukan arah dan tujuan pendidikan secara komprehensif. Nah, tanpa landasan yang kuat, kemudian tujuan pendidikan, tanpa adanya tujuan pendidikan, ya tentunya itu tidak akan tercapai secara optimal. Perlu diketahui tadi salah satunya adalah landasan filosofis, psikologis, kemudian juga sosiologis, kemudian juga tadi ilmiah dan yang lainnya, itu menjadi dasar atau pedoman dalam meningkatkan landasan kurikulum yang ada di kita. Nah, ini untuk secara singkatnya nanti bisa dibaca di materi atau sumber-sumber yang lain. Nah, terima kasih. Untuk tugasnya nanti saya sampaikan di tugas di GCR gitu ya. Seperti biasa, untuk petunjuknya mengerjakan tugas berupa video di LinkedIn ID. Nanti tugasnya durasinya minimal 5 menit, maksimal silahkan untuk disesuaikan. Batas terakhir adalah yaitu H-1 di pertemuan berikutnya. Untuk tugas kali ini yaitu merangkum atau meringkas sesuai dengan 5W+1H kaitannya apa yang disampaikan dari materi tentang landasan kurikulum ini, seperti itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti di pertemuan depan kita akan mempelajari materi-materi yang lebih menarik sesuai dengan pembahasan atau pedoman di RPS yang sudah kita tentukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.